kelompok 5 dan kami kali ini berada di Museum Sonobudoyo. Ya, untuk kali ini kita akan menyusun barang-barang pusaka yang ada di museum ini. Mari kita. Jadi kali ini saya akan berbicara tentang keris-keris pusaka yang ada pada Museum Sonobudoyo. Jadi yang pertama kita pencet dulu. Yang pertama adalah benda pusaka atau senjata pusaka yang bernama kaja. Tulisannya Katga 1. Jadi karakteristiknya menyerupai belati dan lurus metris seperti yang dicontohkan tadi. Jadi dia lurus metris bila tidak memiliki pamor. Dia itu bila itu tidak memiliki gagang kayu seperti itu. Nah, yang kedua ini juga bernama kaja, yaitu kan memiliki suatu khas yang mirip pada senjata yang pertama, yaitu pada gagangnya. Ya, nggak ada gagang gitu ya? Iya. Gagangnya tidak memiliki pamor gitu. Oke, lanjut. Yang senjata ini dapat kita lihat di relief Candi Prambanan. Sorry. Nah, yang ketiga lanjut aja. Oke. Waduh, ada nyala-nyala ini, Bang. Iya, kita lihat aja contohnya. Jadi ini apa, Bang? Jadi keris ini adalah belati metris. Memang sangat khas Indonesia. Jadi menurut pengetahuan kuno atau orang-orang dulu ya, mitos-mitosnya senjata ini memiliki kekuatan magis gitu. Wow. Memiliki kekuatan magis. Jadi si empu yang memiliki pusaka ini atau yang membuat pusaka ini memasukkan energi-energi magis pada belati ini. Waduh, yang mana? Yang ini. Ya. Oke, sentuh tombak cakra, guys. Jadi tombak cakra ini biasanya dilemparkan pada orang tertentu. Wah, orang tertentu seperti apa? Ya, misalnya ada kejahatan yang sama biasa. Wah, berarti nggak ada HAM dulu ya? Iya, dulu nggak ada. Nah, yang Terakhir, tombak Dwi Sula. Kalau di Atlantis memiliki Trisula, kalau di Indonesia juga memiliki Dwi Sula. Karena dua ya. Karena dua. Jadi ini tugasnya adalah misalnya ada penobatan penguasa baru, itu menggunakan ini tombak ini. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke guys, sekarang kita akan mereview tentang sistem sosial masyarakat pada Jawa klasik yang dijelaskan dalam Prasasti Pagungulan A. Jadi di Prasasti Pagungulan A ini bisa dilihat. Nah, prasasti ini menjelaskan bahwa sistem pemukiman dalam masyarakat Jawa klasik itu dimulai dengan wilayah terkecil atau bisa kita sebut desa dengan kata wanua. Nah, terkadang suatu wanua itu menjadi tempat singgah para pejabat kerajaan atau bisa disebut watak. Nah, selanjutnya struktur masyarakatnya di sana itu ada penyebutan seperti pu, si atau sang. Nah, untuk sang itu biasanya digunakan oleh kalangan-kalangan atas, sedangkan si untuk kalangan-kalangan bawah. Nah, untuk pu sendiri digunakan untuk para golongan pejabat pemerintah. Selanjutnya, yakni struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan penduduk desa disebut anak wanua, sedangkan kepala desanya disebut Tuhan wanua. Selanjutnya itu sumber kehidupan. Jadi ekonomi mereka khususnya yang dijelaskan di Pagumulan ini menjelaskan bahwa para pegawai pemerintahan atau kayak abdi dalamnya pemerintahan itu mendapat gaji dari potongan pajak dari kerajaan yang dibayarkan oleh para warga di sana. Nah, kalau tidak bisa juga digaji oleh raja itu sendiri. Sekarang kita ada di bagian luar. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang wayang kulit
yang ada di Museum Sonobodoyo. Wayang pertama inilah penampilannya yang bernama Wayang Gedok Solo. Wayang Gedok Solo ini bersumber dari cerita Panji. Wayang Gedok Solo ini pada zaman Kediri dan Majapahit sejak masa Sri Jatayu, Putra Prabu Jayabekara sampai dengan Prabu Kuda Lalean. Oh, penyemang. Nah ini wayang kulit pertama. Lanjut ke wayang kulit yang kedua. Wayang kulit yang kedua yang ini biasa disebut dengan inilah penampilannya guys. Biasa disebut dengan wayang sadat. Nah, wayang sadat ini adalah karya Bapak Suryadi B.A dari Truk Klaten atau disebut dengan Jawa Tengah tahun 1992. Nah ini dia penampilan dari wayang kulit yang kedua. Lanjut wayang kulit yang ketiga yang biasa disebut dengan wayang wahyu. Wayang wahyu ini adalah karya Bapak Sutadi B.S Solo, berasal juga dari Jawa Tengah. Bersumber cerita dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, mengisahkan tentang kelahiran sampai perjalanan hidup Yesus Kristus. Nah, inilah dia wayang wahyu. Ini wayang Yesus Kristus. Lanjut ke wayang yang terakhir, wayang keempat. Nah, ini dia wayang-wayang kayak wayang-wayang hewan yang biasa disebut dengan wayang kancil. Wayang kancil ini berasal dari cerita dari dongeng kancil berbahan kulit kerbau menggunakan teknik tatah dan sungging. Tokoh-tokoh sebagian besar berwujud binatang seperti buaya, ini buaya teman-teman, gunungan, terus kancil, memedi sawah itu yang disebut biasa kalau di Jawa orang-orang sawah, itu guys. Yang ini ya. Nah, yang terakhir adalah banting. Banting. Nah, sekianlah dari saya. Inilah tentang wayang-wayang kulit yang ada di Sonobodoyo. Terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja video tentang kami mereview benda-benda bersejarah di Museum Sonobodoyo. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.